Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman, tak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali ucapan kalimat puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kesempatan kepada kita, umur yang diberikan Allah, badan yang sehat. Berarti ada kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita, kualitas dari ibadah kita. Dan ada juga kesempatan bagi kita untuk memperbaiki segala kesalahan dan kekurangan kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, tausiah zuhur kita beri judul takwa sebagai solusi dari permasalahan diri dan negeri. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita maklumi bahwa daerah kita beberapa minggu yang lampau, beberapa bulan yang lalu ditimpa berbagai macam musibah dan bencana. Tentu itu akan menghadirkan ada rasa takut, rasa cemas, penuh dengan kekhawatiran, bahkan menimbulkan luka dan duka yang mendalam, membuat ada masyarakat kita yang depresi dan stres. Tentu semuanya perlu menjadi pemikiran bagi kita, bagaimana upaya recovery, rehabilitasinya. Karena proses pemulihan mental, trauma yang mendalam, dari berbagai macam kejadian dan musibah yang hadir, tentu ini perlu intervensi dari berbagai macam aspek. Kalau manusia dalam memberikan solusi, tentu ada keterbatasannya. Memang Allah sudah berikan kita bekal akal pikiran. Allah berikan kita bekal ada tangan, ada kaki kita, kemudian ada harta dan ada jabatan kita untuk merumuskan jalan keluar dari permasalahan itu. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa ternyata kita di dalam mencarikan solusinya juga punya keterbatasan. Kita hanya bisa memberikan solusi dari sesuatu yang nampak berdasarkan data yang ada. Tidak semuanya akan terpikirkan dan terumuskan
Mungkin ada yang melakukan identifikasi masalah, kemudian merumuskan solusinya. Namun di balik semua itu, karena kesedihan yang amat mendalam, yang membuat terjadinya perubahan mental, inilah solusi yang sudah Allah berikan di dalam Al-Quran. Ada masalah, ada solusinya. Allah sudah menyebutkan di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Bagaimana semua permasalahan ada solusinya. Maka Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, man itu adalah isim mausul yang maknanya adalah personal. Siapa saja, setiap individu, setiap diri yang bertakwa kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaannya, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi, Allah datangkan solusi dari semua permasalahan tersebut. Makanya kembali lagi kita menyadari bahwa semua keterbatasan kita, semua kekurangan kita, maka kita menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertakwa kepada Allah, menumbuhkan kesadaran akan kekurangan dan keterbatasan kita, menyadari kita adalah makhluk Allah Sang Khalik. Allah sudah berikan solusinya. Tentu bagaimana kita mengikuti solusi tersebut. Solusi tidak saja dalam bentuk formulasi atau format bentuk penyelesaian masalah, bahkan juga ada yang konkret. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga berikan rezeki dari sumber, dari pintu yang tak terduga. Rezeki tersebut bisa saja adalah bagaimana kemudian kita bisa menjadi sehat, kemudian kita kuat, kemudian kita bisa bekerja dan bisa berkarya. Kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian, mungkin ada rumah dari saudara-saudara kita, pemilik kita yang terdampak bencana hidrometeorologis, di mana banjir dan longsor yang menghancurkan rumah mereka. Bisa saja kita ambil hikmahnya, kita ambil pembelajarannya, lalu kemudian harus kita yakini bahwa akan ada ganti yang terbaik, ganti yang lebih baik Allah berikan. Kadang-kadang di setiap kejadian ada hikmah, ada pembelajaran di dalamnya. Tergantung kemampuan kita mengambil hikmahnya secara positif. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Semua kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena permasalahan diri kita itu memang juga tidak terlepas dari masalah perilaku kita. Ada hukum sebab akibat. Terjadinya suatu masalah karena disebabkan oleh kita sebagai sumber masalah. Mungkin selama ini kita mungkin alfa, kita lalai, kita lupa bahwa sebenarnya ada model penyelesaian masalah yang ringkas dibuat oleh pakar manajemen dalam bentuk penyelesaian masalah. Rumusnya mudah saja. Ada rumus tambah, ada rumus kurang, ada rumus kali, dan ada rumus bagi. Yang harus kita lakukan pertama adalah pendekatan tambah. Mungkin selama ini rasa takut kita kepada Allah,
Mungkin ibadah kita yang kurang, maka perlu kita tingkatkan, perlu kita tambah. Dengan kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita, itu akan membuka pintu keberkahan. Maka kita juga diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Andaikan penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, kata Allah. Jadi instrumennya, syaratnya adalah iman dan takwa. Andaikan semua mereka beriman, mereka meningkatkan kualitas ketakwaannya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jaminan Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit. Yang diturunkan dari langit menghadirkan keberkahan. Yang di bumi, yang ada di bumi menghadirkan keberkahan. Ini jelas syaratnya seperti itu. Nah, kalau seandainya ini terjadi pada negeri kita, berbagai macam musibah, bencana yang turun dari langit, justru membuat berbagai macam kejadian yang meluluh lantakkan berbagai macam fasilitas. Kemudian yang di bumi membuat bukit-bukit semuanya retak, kemudian menimbulkan bencana. Tentu ini menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Mungkin iman kita yang mengalami fluktuasi. Mungkin kita kurang bertakwa. Bagaimana terjemahan takwa kita? Bisa saja kita mendefinisikan takwa merujuk pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Karena takwa menurut Ali bin Abi Thalib membaginya dalam 4 poin. Yang pertama adalah al-khawfu min Rabbil Jalil. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk takut kita? Mungkin ada kesempatan kita dengan kekuasaan kita, dengan fasilitas kita untuk melakukan sesuatu, mendapatkan keuntungan bagi kita, tetapi berdampak kepada yang lain. Kalau ada rasa takut kepada Allah, maka itu akan menjadi alat kontrol, akan merem tindakan dan perbuatannya. Ini rumus untuk dikurangi. Mungkin ada kesombongan, kerakusan, keserakahan untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Pada akhirnya dengan kesewenangan lalu mengeksploitasi berbagai macam sumber daya alam secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek ekologinya, tanpa mempertimbangkan kelestariannya. Itulah orang yang meninggalkan poin pertama. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Ini problem, ini masalahnya. Sehingga muncul berbagai macam masalah. Nah sekarang kita menyadari semuanya bisa kita selesaikan, semuanya bisa kita hadapi kalau seandainya kita bertakwa. Maka tentu kita tingkatkan bagaimana rasa takut kita kepada Allah. Kita menyadari Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Allah akan memberikan hukuman bagi mereka yang sewenang-wenang. Lalu kemudian menurut Ali bin Abi Thalib, poin yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita beramal berbasiskan kepada panduan Al-Quran. Apakah ketika tindakan untuk merusak bumi Allah, alam semesta,
Itu sudah jelas ada di dalam Al-Quran. La tufsidu fil ard. Ada larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Bahwa kita sebagai khalifah, iya, tetapi bukan sebagai penguasa. Kita dinobatkan sebagai khalifah adalah sebagai pengelola, sebagai perawat, bahkan juga memikirkan bagaimana untuk anak cucu kita, tidak hanya untuk jangka pendek. Ini nilai ketakwaan itu sendiri. Bagaimana kita beramal berbasiskan kepada ilmu. Bagaimana acuannya. Ketika kita lakukan sesuatu, bagaimana dampaknya dan bagaimana akibatnya. Lalu kemudian yang ketiga, warridha wal qanaah bil qalil. Redha dan merasa cukup dengan keterbatasan. Apa yang ada pada diri kita, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita merasa cukup. Kemudian kita menerimanya dengan penuh rasa syukur. Begitulah ekspresi orang yang bertakwa. Jadi menerima dengan penuh kesyukuran apa yang ada. Merasa cukup. Tidak mau berlebih-lebihan, kemudian tidak mau memaksakan diri, kemudian berdampak kepada yang lain. Inilah yang perlu diantisipasi. Lalu kemudian wal isti'dadu liyaumir rahil. Bagaimana kita juga memikirkan, mempersiapkan untuk masa depan. Bahwa alam semesta ini juga diperuntukkan untuk generasi berikutnya. Ada keberlanjutan yang harus dipikirkan. Hidup tidak hanya untuk di dunia, tapi juga dipersiapkan untuk akhirat. Makanya dalam konteks ini, ketakwaan itu adalah solusi dari berbagai macam persoalan diri dan negeri ini. Di dalam surat Ali Imran Allah ingatkan ayat 134, indikator orang bertakwa dalam konteks orientasi sosial. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bersedia menginfakkan hartanya dalam berbagai macam kondisi, baik kondisi lapang maupun dalam keadaan sempit. Poinnya adalah orang bertakwa adalah penuh dengan kepedulian, care terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, wal qaziminal ghaiz. Orang yang bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan egonya. Tidak hanya untuk kepentingan dirinya saja, tapi dia juga memikirkan untuk yang lain. Maka orang yang punya otoritas, yang mempunyai wewenang, yang mempunyai kebijakan, perlu mempertimbangkan kemaslahatan. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan orang yang punya otoritas, memberikan pengizinan dan lain sebagainya, seyogyanya adalah harus berorientasi kepada kemaslahatan. Kemudian yang terakhir adalah wal afina anin nas. Orang yang mau membuka dirinya untuk memaafkan, membuka pintu maaf. Ini adalah nilai penting. Bagi kemudian ditempatkan pada posisi yang terakhir, orang yang terlatih, yang terbentuk bersedia memberikan maaf dan memaafkan orang lain, berarti orang yang sudah bisa mengendalikan egonya. Berarti mereka adalah orang-orang yang peduli. Maka mari kita tingkatkan yang kurang. Kemudian mungkin kesombongan, keserakahan kita yang berlebih, mari kita kurangi. Lalu kemudian kita kelipatkan, kita kali lipatkan bagaimana kualitas dari ibadah kita. Lalu kemudian kita berbagi kepedulian sesama kita umat Islam yang ada di permukaan bumi ini. Demikian uraian singkat ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.